Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita diwafatkan semalam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita semakin bertambah kesolehannya, semakin bertambah derajat dan kemuliaannya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan tempat yang mulia di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini akan saya bagikan sebuah riwayat asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kemarin kita bicara tentang sebaik-baiknya hari, sekarang Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah asarnya bahwa inna khairal a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amal itu apa? Sebaik-baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maka beramalah yang sungguh-sungguh setiap saat, setiap waktu, karena yang menjadikan sebuah amalan itu diterima oleh Allah diantaranya adalah satu, diniyati dengan ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan petunjuk atau ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Yang ketiga, dikerjakan dengan bersungguh-sungguh, tenanan. Kemudian juga dikerjakan dengan konsisten terus-menerus. Ini namanya sebaik amal itu. Maka siapapun menghadapi satu amalan meskipun kecil, kalau dia niati dengan ikhlas sungguh-sungguh karena Allah, itu adalah sebaik-baik amalannya. Tidak perlu kita nunggu waktu yang somben, ngenteni yang gede-gede, tidak. Setiap ada kesempatan kita beramal soleh, setiap ada kesempatan kita berbuat baik, maka saya kerjakan dengan niat ikhlas, sesuai dengan petunjuk yang kita menjalankan, dan dengan kesungguhan. Ini amal yang paling baik. Sholat waktune setiap hari 5 kali. Waktune wis entoke, mulai subuh jame ya jam semono. Duhur, asar, maghrib, isya. Nah, di antara waktu-waktu itu ya kita banyak menghadapi satu amalan. Kadang kita di jalan ketemu dengan sebuah paku. Yang paku ini bila ada mobil lewat bisa menimbulkan kebocoran pada ban. Kemudian bisa membahayakan kalau banter, sembledos, para mengban itu sembledos, iso-iso sing numpak mobil melu jempalik ya melu meledos. Singkirkan. Maka membuang sesuatu yang mengganggu diri jalan, bila kita kerjakan dengan sungguh, dengan ikhlas, dan juga sebaik-baiknya amal perbuatan. Jika kita nih wahing jegreng, langsung muni alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendengar, menjawab yarhamukallah. Dibalik ke meneh yahdikumullah. Dibalik ke meneh yuslih balakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wis menengae kepono wae. Itu sudah terbaik-baik amalan. Makanya
Karena sebaik-baik amal adalah yang diterima oleh Allah, dan berapapun gitu kan, jumlah amal orang itu nggak Allah tentukan. Kecuali yang Allah tetapkan jumlahnya berapa, maka berbuatlah. Teruslah berbuat. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Semua kebaikan yang Allah perintahkan pada kita, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itulah keuntungan kita. Nah, jadi keuntungan kita tergantung kepada kesigapan kita dalam beramal. Maka sapa sing amale tenanan sungguh-sungguh dan ia tidak memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, tapi selalu digunakan untuk hal yang manfaat, itulah kesempatan kita. Jangan menunda-nunda berbuat baik dan jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Nah, kenapa? Saya pernah sampaikan dulu bahwa Allah itu menyimpan 6 perkara dalam 6 perkara, kata Umar bin Khattab. Masih ingat orang? Yes. Allah merahasiakan 6 dalam 6. Satu, Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan hamba-hambanya. Kalau nggak sengawai dia ngeteni jenengan salat subuh ini diridhoi Allah orang semudeng mambengi tahajud Allah ridhoi ndak? Nggak ada yang mudeng, gak ono sing ngerti. Bahkan sekelas kiai pun, kiai, baik kiai, wali, bahkan mungkin sahabat, bahkan juga mungkin adalah Nabi sendiri ya tidak mudeng. Apakah diterima atau ditolak, apakah Allah ridho atau tidak, nggak ada yang mudeng. Makanya karena kita nggak pernah tahu mana yang diridhoi, yang jelas semua amal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu pas kita ngerjakan yang cilik malah Allah ridho. Siapa tahu mau goro-goro jenengan itu nyingkir ke paku kondalan mau Allah malah ridho. Nah, Umar bin Khattab itu setelah wafat diimpikan oleh sahabat yang lain. Jadi diimpikan nek condro wingi dalam sekaratul mautnya, nah, ngalami ngadepi nyawang sing kaya ngono kuwi. Lah sahabat Nabi ini nyawang Sayyidina Umar ini koyok kalungan nanduk gua bias metu sebuah tempat. Ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah Allah meridhoimu?" Alhamdulillah, Allah meridhoiku. Apakah Allah meridhoimu dalam ketegasan memimpin? Tidak. Apakah Allah meridhoimu dalam keberanianmu? Tidak. Apakah Allah meridhoimu di dalam begini begitu? Tidak. Apa atas yang Allah meridhoi kamu? Dijawab oleh beliau. Satu ketika aku lewat di sebuah gang di kota Madinah. Aku melihat anak kecil yang mengikat benang di kaki seekor burung pipit. Kemudian dilepaskan, pur ditaleni, dijadung tarik. Medun meneh, culke meneh, pur. Wah, ini. Itulah yang membuat Allah. Kemudian setelah aku melihat apa itu, kemudian aku membeli dan anak kecil itu cah cilik. Tak tukune manukmu. Mesti beri uang berapa kepeng lah begitu. Nah saya dikai berapa rupiah begitu dan dilepaskan. Itulah yang membuat Allah ridho kepadaku. Ada kan harus dikurungi awake dhewe manuknya. Nah, ora aku terus dilarang wong niku manuk ora maksudnya. Ini apa? Ternyata ridhonya Allah pada umat itu dalam melepaskan seekor burung tadi itu. Nah, walau berarti dewi ngamal terus ngendi? Mana nek sing mudeng? Ya dalam setiap amal kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena siapa tahu barang yang kecil itu malah Allah ridho. Goro-goro dengan nyingkir ke paku Allah malah ridho. Goro-goro dengan tuh natakne sandali wong sing sandale teng pececer mah Allah justru malah ridho. Siapa tahu malah mas tekelukmu nang pengajian malah Allah ridho. Oh. Mulai kelas biangat masalah itu. Oh gitu.
Maka jangan kau remehkan perbuatan yang kecil. Nah, terus pokoknya berbuat baiklah, dan jangan mencari yang gede-gede tok, gitu kan. Bagus, pokoknya amal siji, Jumat tok wae. Nah, loro Ramadan tok wae, kan gede-gede kabeh. Terus aku pokoknya cita-citaku pokoknya mbeleh wedhus 17. Nah, padahal kita rung-karuan sempat duwe wedhus 17. Siapa tahu mbeleh pleci itu malah pas ridho Allah gitu. Nah, itu kecil-cilik malah Allah ridhoi. Dan lagi jangan engkau meremehkan perbuatan yang kecil, padahal disitulah mungkin ridhonya Allah diturunkan. Siapa tahu jenengan itu pas hanya maca sempat mung inna a'tainakal kausar, Allah malah ridho. Nah, sempatkanlah maca Quran senajan mung surat sing pendek banget. Siapa tahu ada gara-gara maca alif lam mim. Semak tekluk 12 mati Allah ridho. Dulu. Makanya sekali lagi jangan kita menyanyiakan amalan. Meskipun kecil, siapa tahu di situ ada ridhonya Allah, dan saat Allah meridhoi menerima amal kita itulah itu amal yang paling bagus. Tuh. Terus tak kunci siji sik 5. Apa mau sing 5 ayo. Pertama kan Allah merasakan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Orang yang mudeng apa yang gede-gede, yang diridhoi apa yang cilik-cilik. Umar bin Khattab mau justru malah ngecolke manuk malah diridhoi. Ayo yang 5 di Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan murkanya dalam maksiat hambanya. Kita tuh maksiat itu kan Allah nggak langsung yang awake dhewe. Ada udah sembrono ya, malah rapopo ya, rapopo. Nyatane iki mah ora apa-apa. Aku bar nyolong endok, sak terkerat apa-apa no. Nah, aku bar korupsi semen sak truk ya nak, apa-apa no. Nah, ini Allah kalau seandainya langsung mengadab kita malah justru malah kita menderita semuanya. Ya Allah kadang-kadang seperti itu supaya kita ini menyadari segera bertobat pada Allah. Pamannya saben maksiat langsung dibuang tong gobok jlok wes. Pamannya saben wong dosa kaya sing diimpekne condro wingi. Ya, ini tentu kan nggak bisa. Gini, ya toh. Kono mimpinnya kok api-api ya, aku ora tahu mimpi. Kono mimpinnya mau mancing bae. Ini mimpinnya rekreasi. Iso ora digawe seperti itu. Kabeh mimpinnya padha, engko bengi lanang-lanang kabeh mimpi rabi kabeh iso ora gitu. Sampai itu mimpinnya tinggal rabi sing lanang ora iso. Mimpi itu semua adalah hadiah dari Allah. Kebaikan atau keburukan itu yang tahu hanya Allah. Bahkan kita nggak pernah tahu. Nanti yang terjadi apa setelah jam ini kita nggak pernah tahu. Yang penting jangan berbuat maksiat. Nek mau jangan nyak-nyaknya perkara sing cilik, meskipun itu adalah kecil tapi baik, laksanakan. Dan jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Nah, siapa tahu dalam kecil itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Terus Allah merahasiakan ridhonya di dalam kedudukan hamba-hambanya. Di sing sebut walinya Allah sing di kalau saya ngerti. Sama ngerti sing turu mojok mburike malah waline Gusti Allah. Nanti nengkleng ya. Jenenge wali kutub. Sale jejer neng buku. Wali kutub itu kan yang pojok gini. Nah, itu nanti ngorok-ngorok itu jebule malah wali. Nah, wali majdub. Nah, ini ada yang tahu kita. Maka tidak ada kita nih yang boleh sombong. Wah, sombong. Aku kok piye? Aku ora tau turu no. Nah. Wah, aku ora tau melek no malahan. Woi, enggak bisa kita sombong. Semuanya itu yang tahu adalah Allah saja. Siapa di antara hamba yang Allah ridhoi disebut jadi walinya? Nah, Umar aja tidak mudeng kok.
Gak ada orang yang bisa ngaku jadi wali, kejaba wali murid. Ya. Wali nikah, wali hakim, atau wali mujbir, apa wali di. Ya, jadi nggak enak sih sang jadi wali. Aku wali. Wali apa sih? Nah, wali murid jelas. Ini wali itu yang tahu hanya Allah. Tapi bukan berarti kita kemudian itu boleh apa namanya meninggalkan niat berbuat baik. Ya Allah, saya mau berbuat baik supaya engkau jadi kekasih engkau. Bisa, silahkan. Karena walinya Allah itu orang yang menghiasi diri dengan amal-amal yang soleh. Nah, sehingga dengan demikian, karena kita nggak pernah tahu siapa itu walinya Allah, jangan kau meremehkan orang. Jangan kau meremehkan orang. Siapa tahu jebul sing orang meremehkan malah wali. Nah, sing sembah-sembah malah dulure iblis. Ya. Sing kok puja-puja, oh sing kok bilo-bilo. Sing kok jago-jago oke. Jebule malah auliyaus sayatin. Sing tok sia-sia malah waline Gusti Allah. Sing jelas sing dibela karo Gusti Allah itu kita ada potensi di situ adalah walinya Allah. Di siapa yang didukung oleh Allah, disebutkan oleh Allah, itu bisa jadi walinya Allah. Yang hati-hati itu. Nah, sing didukung setan, wong itu apik ora apik itu sapa sing ning mburine. Gampang ngono ae. So arep milih wakil presiden, pastikan itu ben jangan orang cemplung neraka. Nah, golek pemimpin sapa sing milih mburine. Wah, iki mburine kabeh kok buri Srawa kabeh. Mudeng buri Srawa. Hah? Rambutnya geni kabeh. Nah iki. Iki mburine kok bangsa wah ra genah kabeh iki. Bangsane begal. Oh. Apa meneh? Oh, maling, koruptor yang burune kabeh iki mesti milih iki supaya soke dhek ora dicekel ning penjara. Jangan melu kuwi, melu mlebu neraka. Yang paling gampang ya bodoh-bodoh ngomong itu. Mana Gus Bahak itu. Gus Bahak itu ditilih-milih sapa? Aku melu masku. Karena masku luwih alim timbang aku. Luwih alim timbang aku. Maka aku melu masku, masku pilane sapa? Jawaban Anies Baswedan. Ora kok aku ngajono mikira ngono lho, mikira. Nek para ulama iki ndukung wong sing ngono-ngono kuwi, aja mikir bangsane dosamu kok karo sengkuni apa? Budi Srawa mau. Nah, nek kula ngetutke para alim, sing Gus Bahak lho kurang apa? Nah, dengan tertawa berbahak-bahak tok. Gus Bahak kurang apa? Ilmune kurang apa? Kuwi ngetutke ulama isih wedi mlebu neraka dhewe malah sing penting wis kuwi. Kita nono wis. Sampeyan sesuk nampa ngene. Sing ndukung sing didukung karo bangsane gento-gento wal racet-racet ngoten niku. Wis arepmu donya iki dudu panggonan sajeke. Pengen digiyep buku kaya tanggane Candra kiwa tengen wingi. Ah wis terusno. Ngaji kok mbahas bangsa ngono kuwi. Lah ngaji kan ngajak sing bener. Ij'al bainaka wa bainallahi aliman. Ayo terjemahno. Kadang-kadang ada itu dipaksa melu. Kula jenengan niku nek ra ngati-ngati sama mlebu neraka. Makanya jadikanlah antara kamu dengan neraka itu seorang alim, kata Imam Malik. Wes, kowe melu wong alim-alim itu loh. Kira-kira sing dipilih sapa? Sing didukung sapa? Sing tutke sapa? Perjuangkan itu. Kalau ora bakal mlebu neraka. Sik ana sing dadi bentengi. Nang jenengan ngawur wis. Sing penting ayo kinclong wis. Wah jebule mbrune buangsane sangkuni, buton cangkil. Wis. Hati-hati itu. Hanya kalau kita nonton ulama-ulama sing bener-bener bersih jiwanya, ambilnya seperti itu ya. Melu nang mbrune wae, yang paling aman, ya kan. Bukan ya ana kiai ini diitung wae kiai ini ana pira sing burine. Kiai sing kaya ngopo? Ono, kuwi ana loro
Ada namanya kiai su, ana kiai sing bener-bener ya. Kiai su niku sapa to? Kiai sing dukung sing ora cetha ora cetha. Nah, anak sing gombalin barang macam-macam. Nah, itu sing naudzubillah. Nah, hati-hati. Makanya kita sing paling gampang karena ada wong bodho, makan ngetutno wong sing alim. Wong alim itu ditutne ramen salah. Nah, makanya tradisi para aulia, para ulama itu seperti itu. Nah, kita tuh nggak pernah tahu sing Allah ridho itu sapa. Nah, kemudian berikutnya Allah merahasiakan Lailatul Qadar pas dina sing endi ra sing mudeng. Ya ta? Kapan apa sing malam 21? Apa sing malam 31? Ana sing ngerti. Mana nek kita menika malam-malam 10 terakhir Ramadan, aja menggolek sing genep-genep tok. Nggo turu. Sing ganjil nggo meleh. Sapa ngerti malah metune nang hari-hari sing genep. Aja mung golek kur-kuran 17, jane kan ada wong Jawa hitungan. 7 pitulungan. Ono berarti metune malam 17 urung karuan. Sapa ngerti malah metune malam 30. Nah, pas puncak-puncake dina, pas ngantuk-ngantuke awake dhewe ya gitu. Nah, kita jangan sampai kula jenengan niku napa terus gawe karepe dhewe pokoke golek karena itu rahasia. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan golek al-qadar saben bengi. Al-qadar itu turun sekali dalam setahun. Yang paling gampang ben bengi golek ana sing kandha meneh turun di setiap bulan Ramadan. Wis ben Ramadan. Sing paling mungkin dhewe 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wis golek nang kono. Oke. Berikutnya, nah, Allah merahasiakan kapan kita mati. Ya toh? Masih ngerti lah kira-kira. Nek sing wis mlakune wis miring-miring awake pucet ora mati-mati. Sing ngetoke gagak buker-buker nah, malah mati. Sing ayu awake ginuk-ginuk lemu setu legi jare Pak Joko tua lemu ginuk-ginuk urung tua wis mati. Ana bayi lahir mati. Sing wis tuwa bola-bali diperiksaane Pak Sahid ora mati-mati. Rahasia. Lah mana kita biar tidak menjadi orang-orang yang menyanyikan gitu. Karena kita itu nggak tahu kapan akan mati. Selama kita punya kesempatan berbaik, segera ndang gecekan. Ojo ngomong kampo sesak sesuk sumben ae. Yo nek jangan tekan sumben ana ora. Ya ta? Kita nek yo tak kira dadi rugi. Apa soalnya telat. Telat awake dhewe. Sebelah awake dhewe urung sempat beramal wis. Nah, kaya condro wingi salate urung becik nek karo malaikat genjot, tabuk, ampleng, cengkake diak jiambak rambute. Untuk saya dibalekke. Nah, orang dibalekke terus piye? Nah, Pak Ari pada ngejak ketemu condro. Arep pengen testimoni. Nah, tak terkira anak wektune rekreasi. Wong loro wae rasa wong pirang-pirang. Golek rono ngrembang kono. Bang ron nyatane piye Mas Sondro? Cih, nom. Tahu ngalami peristiwa spiritual yang kita nggak pernah ngalami. Soalnya tahu ngimpi ngono kuwi. Paling ngimpi ceplok amben paling-paling. Bisa ngalami seperti itu. Nah, mati rasito. Ini satu contoh agar kita ini menyadari bahwa nggak ada orang yang tahu kematiannya kapan. Ya kan? Jangan-jangan kita sudah tidak lama lagi. Nanti anak wong ngambung ngajar aswat agak mepetnya wis mati. Akhirnya diangkat diambungke. Itu sih bejo iki, senajan mayite ngambung itu. Kaya lek kun desa anak hafal Quran ditembung karo wong Semarang ngono.
Nah, apa dipek bojo. Ketika kemudian apa dilamar, dinikahi, gitu kan. Arepe ijab kabul malah bapake mati. Bapake mati. Jenazah bapake deleke sebelahe kene diijabi wong liya. Krungu zaman semono kuwi mas kawinnya sak miliar malah sing geblak tangga-tanggane terus maput kabeh. Lah, waget. Iki jenenge bapake sing wis gadang-gadang di mantu sing soleh, sing sugih urung nyalami wis mati. Ngono kuwi lho. Ngadi aja sok nunda-nunda, sok lah. Somben lah. Somben neh lah. Jangan. Soalnya waktu cepat banget. Iki lho wis jam 5:30. Gitu. Awak usut jam. Cepat banget waktu itu. Makanya gandeng wis entek wektune ya ngerti sampung sore meneh. Ora usah oke-oke wong sithik wae ora mudeng-mudeng ngono oke. Ketika sithik lali oleh diokai numplak kabeh. Demikian, semoga semuanya tidak lupa kembali dan mari kita memperbagus amal karena yang terbaik amal adalah amal diterima oleh Allah, maka bersungguh-sungguhlah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.